Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Retnawati dari SDN Kue 2 Kecamatan Kunyang Kabupaten Kediri. Calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri akan memaparkan jurnal harian minggu ke-12. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD serta pengajar praktek Ibu Rifka Nilamsari SPD. Jurnal harian minggu ke-12 ini saya sampaikan melalui model segitiga refleksi. Semoga bermanfaat. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang. Semakin banyak ilmu yang saya peroleh, yaitu tentang pendidikan budi pekerti, pembelajaran sosial emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, pendidikan sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being. Setelah mempelajari eksplorasi konsep pembelajaran modul 2.2, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diajarkan kepada murid kita selain pengetahuan. Sebab dengan pembelajaran sosial emosional, kita akan membekali siswa bagaimana menghadapi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mencari solusinya, serta memiliki karakter yang mulia dalam menghadapi segala permasalahan dalam dunia nyata, supaya mereka menjadi tangguh. Bapak Ki Hajar Dewantara mengemukakan pembelajaran holistik dalam filosofi budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran budi pekerti tidak lain adalah menyokong perkembangan hidup anak-anak lahir dan batin dari sifat kodrati menuju arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Pengajaran ini berlangsung sejak anak-anak hingga dewasa dengan memperhatikan tingkatan perkembangan jiwa mereka. PBK berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan, dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosi. Pembelajaran emosional memberi keseimbangan kompetensi personal sehingga anak belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Guru perlu memahami pembelajaran sosial emosional agar mampu menjadi teladan yang baik dalam pembelajaran dan menanamkan sosial emosional kepada siswa. Guru perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada murid karena berisi keterampilan untuk memanajemen sosial dan emosional sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, menemukan solusi yang tepat, serta murid memiliki budi pekerti yang luhur dalam dunia nyata. Mindfulness dapat merangsang perkembangan otak depan, bagian otak yang dapat menekan rangsangan sehingga kita tidak langsung beraksi terhadap sebuah emosi. Latihan kesadaran penuh sangat bermanfaat dalam menekan emosi yang dapat menimbulkan stres. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang dilakukan secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being pada ekosistem sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, tentunya kita akan berhadapan dengan murid dengan berbagai karakter, sifat, serta berbagai permasalahannya. Di sisi lain, tugas kita sebagai seorang guru yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas tambahan lain. Terkadang karena banyaknya tugas mengakibatkan kita tidak bisa fokus dengan pekerjaan kita. Bahkan kita bisa stres. Untuk menghindari tidak fokus dan stres, maka dibutuhkan latihan kesadaran penuh atau yang disebut dengan mindfulness, sehingga kita bisa fokus serta menjalankan banyak peran tanpa emosi, sebab kita adalah role model yang harus menampilkan contoh sikap yang baik kepada murid, termasuk manajemen emosi. Nah, setelah mempelajari
materi konsep modul 2.2, saya jadi paham tentang kompetensi sosial emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Menurut Kabat-Zinn dalam Hawkins, kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dengan pikiran terbuka atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Misalnya seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Nah, untuk target saya berikutnya adalah melakukan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi karakter siswa dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran serta menumbuhkannya pada peserta didik, dan menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness untuk mewujudkan well-being. Demikian pemaparan jurnal harian minggu ke-12 dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.